langsung ya. Oke, langsung saja kita akan mereview pada pagi hari ini. Kita akan mereview semua materi. Wah, bagaimana Pak kita mempelajari semua materi dari kelas 10 sampai kelas 12? Oke, kita di sini akan mereview atau flashback. Nah, jadi cuma singkat-singkat lah. Yang penting kalian nanti untuk lebih detailnya bisa belajar sendiri ya. Di sini saya cuma bikin rangkumannya secara singkat. Nanti untuk pembelajaran lebih detailnya kalian bisa mempelajari sendiri di rumah. Oke, langsung saja. Yang pertama kali ya, ketika kalian masuk sekolah kelas 10 dulu ya. Ya, pertama kali pastinya kalian belajar tentang apa itu sejarah ya. Belum pelajaran juga sudah apa itu sejarah. Sejarah itu apa sih? Kalau berdasarkan pengertian, sejarah itu berasal dari bahasa Arab ya. Dari bahasa Arab yang berarti syajarotun ya. Syajarotun itu apa? Syajarotun itu adalah pohon. Kenapa sejarah diberatkan pohon? Ya karena pohon itu kan istilahnya tumbuh, terus kemudian ada batangnya, ada daunnya. Itu sejarah itu diumpamakan sebuah peristiwa yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada sebab dan akibatnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini sudah seperti di slide ini ya, jadi pengertian sejarah itu adalah atau asal kata sejarah itu dari bahasa Arab yaitu sajaratun. Terus kemudian sejarah itu memiliki 3 sifat yaitu unik, penting, dan abadi. Unik itu apa? Ya unik itu sejarah itu cuma terjadi satu kali. Kita contohkan proklamasi apa ya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu terjadi 2 kali kan enggak dong? Ya seperti itu. Terus kemudian penting, kembali ke proklamasi lagi. Seberapa penting proklamasi? Ya jelas penting banget dong ya. Kan proklamasi itu kan yang istilahnya menyatakan bahwa negara kita itu sudah merdeka dan berdaulat, ya kan, sudah bebas dari penjajah. Terus abadi itu bagaimana Pak? Ya abadi itu, jadi proklamasi itu sampai kiamat pun bakalan dikenang. Jadi sebelum kiamat itu proklamasi itu tetap diperingati tanggal 17 Agustus ya, upacara bendera. Dan kalau di masa tidak COVID seperti ini mungkin ada kegiatan perlombaan, panggung hiburan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke tadi kan sudah sifat. Sekarang ada unsur sejarah. Nah, unsur sejarah itu ada 3, ruang, manusia, dan waktu. Sejarah tanpa unsur ini itu bukan sejarah dan tidak bisa dikatakan sejarah. Karena kenapa? Sejarah itu harus ada ruang, sejarah itu harus ada waktu, sejarah itu juga harus ada manusianya. Jadi tidak bisa sejarah itu tanpa ruang atau tanpa waktu atau tanpa manusia. Jadi ruang itu berhubungan dengan tempat atau lokasi, sedangkan manusia itu bisa menjadi subjek atau objek sejarah. Jadi subjek sejarah itu bagaimana? Ya, manusia itu menjadi seorang peneliti, jadi meneliti sebuah peristiwa sejarah. Sedangkan objek, ya, objek itu manusia itu menjadi pelaku sejarah. Jadi yang melakukan sejarah atau yang sebagai aktor dari sebuah peristiwa sejarah itu ya manusia itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Tanpa manusia makhluk lain bisa Pak jadi sejarah? Oh belum bisa kalau makhluk lainnya. Jadi di sini harus manusia. Nah kalau manusia tak kasat mata ya malah tidak bisa. Jadi sejarah itu harus ilmiah ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ada waktu. Nah, waktu ini berhubungan dengan tanggal kejadian. Nah, ini harus ada. Kenapa? Tidak bisa kamu mengatakan sejarah itu, misalnya kamu melihat sebuah peristiwa penting. Oh, kemarin ada proklamasi. Tanggal berapa? Waduh, tidak tahu ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Sejarah itu harus ada waktunya. Kapan ya? Kapan, di mana, siapa. Itu penting gitu ya dalam sejarah. Oke? Nah, terus kemudian yang berhubungan dengan waktu ada namanya berkelanjutan, terus perkembangan, pengulangan, dan perubahan ya. Berkelanjutan itu ya istilahnya peristiwa sejarah itu berlanjut seperti itu ya. Terus kemudian perkembangan berkembang tapi tidak berubah ya. Berkembang tidak berubah. Terus pengulangan itu maksudnya hampir peristiwa yang sama, tetapi beda waktu ya, beda waktu, beda pelaku jelasnya ya, dan tempatnya mungkin bisa sama ya, waktunya mungkin bisa sama, tanggal sama tahunnya saja, tapi tahunnya mesti beda ya jelasnya ya.
Kalau bulan sama tanggalnya bisa sama tapi tahun beda. Terus kemudian perubahan itu istilahnya sejarah itu membawa perubahan. Jadi istilah sejarah itu bisa membawa untuk diambil hikmahnya supaya untuk pembelajaran di masa depan. Oke, lanjut biar tak berlama-lama, ini materi yang awal ya, pengertian sejarah itu ya. Terus selanjutnya, nah di sini berpikir sejarah. Berpikir sejarah itu ada kronologis, diakronik, sinkronik, kausalitas, dan periodisasi. Nah, kita bahas kronologis dulu. Sebuah peristiwa sejarah itu harus kita pikirkan secara kronologis. Kronologis itu apa, Pak? Kronologis itu urutan. Nah, biasanya kalau kalian lihat berita kriminal lah istilahnya, ya, misalnya ada sebuah pencurian, ya, peristiwa pencurian di desa A, ya, yang hilang sebuah unit truk, ya, misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian jelas aparat kita mesti tanya, ya, aparat yang berwajib mesti tanya, kronologinya bagaimana? Ya, saya memarkir truk di depan rumah, terus bla 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 bla, tiba-tiba saya ke depan rumah lagi, tiba-tiba truk saya hilang. Nah, itu namanya kronologis, harus urut berdasarkan waktu. Terus saya contohkan lagi misalnya kelahiran kalian, ya, kelahiran kalian itu misalnya, nggak mungkin dong orang baru lahir di rumah sakit terus langsung bisa keluar, langsung koprol ke belakang ke depan, kan nggak mungkin, ya kan? Nah, jadi habis lahir ya langsung nangis, ditaruh di di sebelahnya ibu dan lain sebagainya, terus berkembang, bisa guling-guling dulu di kasur, terus berangkang, terantanan, terus jalan dan lain sebagainya seperti itu. Itulah kronologis. Jadi sejarah itu harus kronologis. Selanjutnya diakronik dan sinkronik. Kita diakronik dulu. Diakronik itu adalah memanjang dalam waktu. Apa sih memanjang dalam waktu itu? Jadi seperti ini. Ini hampir sama konsepnya dengan kronologis ya kalau diakronik itu. Ya, jadi diakronik itu memanjang dalam waktu. Peristiwanya itu satu, ya, tapi tahunnya itu panjang. Ya, tahunnya panjang. Jadi misalnya kamu proses detik-detik proklamasi lah, misalnya seperti itu. Mulai dari berita kekalahan Jepang, terus disiarkan lewat radio BBC, terus kemudian setelah itu terjadi cekcok antara golongan tua dan golongan muda, terus kemudian Pak Soekarno dan Hatta diamankan ke Rengas Dengklok sampai terjadinya proklamasi. Lah, itu namanya diakronik. Diakronik itu berpikir secara kronologis. Terus kemudian sinkronik, ya, sinkronik itu memanjang dalam ruang. Ya, maksudnya misalnya kita menyoroti perkembangan ekonomi tahun 1956, nah, misalkan seperti itu. Tetapi skup yang diambil itu atau tempat atau ruang yang diambil itu tidak hanya di satu wilayah, misalnya tidak hanya di Nganjuk, tapi juga di Jombang, terus Kediri, Kertosono, Madiun, Bojonegoro dan lain sebagainya seperti itu. Terus lanjut ke kausalitas, hubungan sebab akibat, ya. Sebuah peristiwa itu tidak akan terjadi kalau tidak ada sebab. Misalnya proklamasi lagi, Indonesia tidak akan menyatakan proklamasi apabila tidak dijajah, ya. Seperti itu, tidak akan ada peristiwa proklamasi kalau tidak ada peristiwa penjajahan. Itulah sebabnya. Akibat dari proklamasi apa? Ya, kita bebas dari penjajahan, terus kita melakukan kehidupan yang baru, ya, kebiasaan baru setelah merdeka tanpa ada pengekangan dari penjajah itu. Itu namanya hukum sebab akibat. Terus kemudian periodisasi, oke, terima kasih sebelumnya yang sudah hadir, ya, meskipun bukan kelas yang harusnya hari ini jadwalnya bimbingan, ya. Ya, terima kasih. Oke, lanjut lagi ke periodisasi. Apa sih periodisasi itu? Sebenarnya sudah saya jelaskan, ya. Periodisasi itu adalah pembabakan atau pengelompokan berdasarkan waktu. Tapi setiap pengelompokan atau setiap momen itu jeda waktunya cukup panjang. Nah, ini saya kasihkan contoh. Nah, di sini ada zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman baru, zaman terbaru. Nah, ini biasanya di Eropa ini kelihatannya, ya. Terus kemudian kalau di Indonesia ini ada zaman prasejarah, ya. Dan prasejarah itu ya zaman ketika belum mengenal tulisan, jadi masih manusia purba itu loh. Kalau kalian kenal itu seperti itu. Nah, terus kemudian sejarah kuno, ya, permulaan sejarah itu dari sejarah prasejarah transisi ke sejarah kuno. Sejarah kuno itu apa? Ya, kerajaan Hindu-Buddha itu tadi. Terus kemudian kerajaan masuk ke kerajaan Islam, terus kemudian masuk ke masa kolonial
metabolisme. Oke, jadi seperti itu. Ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke penelitian sejarah. Materi penelitian sejarah. Penelitian sejarah itu apa sih? Ya kita meneliti peristiwa sejarah ya. Yang itu tahapnya ada 4. Yang pertama ada heuristik. Heuristik itu kita mencari sumber yang berkait dengan sejarah itu sendiri yang ingin kita teliti. Ya, jadi sumber sejarah itu ada yang sumber tertulis ya, bisa cari di sini museum, arsip, perpustakaan internet. Sumber lisan itu adalah manusia ya, kita bisa wawancara ya, tapi ya tidak mungkin ya kita kalau menelitinya masih kurun waktu dekat pakai sumber lisan tidak apa-apa, tapi kalau kerajaan hidup Buddha kan orangnya juga sudah tidak ada ya, jadi seperti itu. Terus kemudian kritik. Nah, setelah sumber dicari itu terkumpul, kemudian dikritik ya. Kritik itu ada 2. Yang pertama itu kritik eksternal dan kritik internal. Nah, di sini kritik eksternal itu terkait dengan fisik sumber. Fisik sumber itu maksudnya keaslian sumber. Sumber ini benar-benar dari zamannya apa enggak? Dan nanti untuk mengetahui hal tersebut itu membutuhkan ilmu bantu sejarah. Ya, misalkan seperti itu. Nah, terus kemudian internal itu terkait dengan isi atau konten dari sumber tersebut. Misalnya kalian di jalan menemukan sebuah surat, ya isinya perjanjian istilahnya antara desa A dengan desa B. Kertasnya kok kayak lusuh zaman lama, tetapi kamu dikaitkan dengan peristiwa yang kamu teliti ternyata tidak masuk, ya berarti kritik sumber ini tidak masuk dengan penelitianmu. Misalnya kamu ke perpustakaan terus menemukan arsip-arsip lama atau ke gedung arsip nasional ya, terus kemudian kamu cek sumbernya, oh ternyata tidak sesuai dengan isi saya, penelitian saya, ya sudah tinggal singkirkan, cari yang asli-asli yang terkait saja ya. Lanjut ke interpretasi. Interpretasi itu adalah kamu itu menerjemahkan sumber-sumber yang sudah kamu pisahkan tadi, yang asli dan berhubungan dengan penelitianmu tadi, kamu interpretasikan, kamu terjemahkan dengan bahasamu sendiri ya. Jadi dengan bahasamu sendiri, jangan bahasanya orang ya, supaya kamu lebih enak dalam menuliskannya nanti dan kamu lebih enak menyampaikan ke orang lain. Terus selanjutnya tahap terakhir adalah tahap historiografi. Ya, tahap historiografi yaitu kamu menuliskan hasil dari interpretasi itu kamu tuangkan ke dalam tulisan ya. Jadi kamu bercerita ya, tapi berceritanya ya secara ilmiah lah, secara kaidah ilmiah, penulisan ilmiah. Jadi seperti itu. Itulah penelitian sejarah. Oke, lanjut kita ke zaman pra-aksara atau zaman prasejarah. Apa itu zaman prasejarah? Ya zaman pra itu sebelum sejarah atau sebelum mengenal tulisan, nirleka ya, sebelum mengenal tulisan. Oke, zaman prasejarah itu terdiri bisa didasarkan atas 2 hal, yaitu secara geologi maupun arkeologi. Arkeologi ya, ngomongnya G itu pakai tenggorokan. Oke. Lanjut yang geologi dulu. Yang geologi ada arkeokum. Arkeokum itu zaman ketika bumi itu masih panas-panasnya ya, seperti ketika kalian itu gondok karo pacarmu lah panas-panasnya ya. Jadi seperti itu ya. Keadaan bumi itu masih panas-panasnya, jadi belum ada kehidupan, makhluk hidup itu belum bisa tinggal di keadaan bumi yang seperti itu. Terus kemudian masuk ke Paleozoikum yaitu zaman purba tua. Ya, di sini sudah ada fosil-fosil, jadi mikroorganisme kecil-kecil itu sudah jadi fosil, itu berkisar 350 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada Mesozoikum, purba tengah. Nah, ini mulai ada makhluk hidup. Jadi iki zamannya ya, Mesozoikum itu zamannya dinosaurus ya, hewan besar-besar itu ya, dinosaurus itu ya, sekitar 140 juta tahun yang lalu ya. Jadi dinosaurus, umpama kamu ditanyai dinosaurus itu kapan tuh adanya, ya zaman Mesozoikum, ketika bumi itu sudah bisa ditinggali makhluk hidup ya pada waktu itu. Terus kemudian Neozoikum itu purba baru atau zaman purba baru, yaitu berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Itu masih terbagi dari 2 hal, yaitu yang pertama tersier ya, terus kemudian kuarter, terus kemudian
Selanjutnya kalau tersier itu bagaimana Pak? Ya kalau tersier itu hewan besar, jadi dinosaurus, Godzilla tidak ada ya, itu Godzilla itu apa tokoh buatan. Jadi seperti itu. Jadi hewan besar itu sudah berkurang, tetapi sudah mulai muncul ya hewan-hewan seperti hewan-hewan mamalia ya atau hewan-hewan semacam primata. Primata itu kera dan sudah muncul awal dari manusia purba pada waktu itu ya. Ya, tersier itu sudah mulai ada kehidupan yang lebih kompleks lah, meskipun nggak kompleks banget tapi sudah lumayan lah ya, itu. Terus kuartir, lah ini zaman kuartir ini dimulainya kehidupan manusia yang benar-benar kompleks ya pada zamannya, tapi ya pada zamannya jangan dibandingkan dengan zaman sekarang loh ya. Oke, jadi ada Pleistosen dan Holocene. Nah, sedang Pleistosen itu atau bisa dikenal dengan zaman Diluvium, yaitu zaman es ketika seluruh bagian perairan dunia itu membeku, jadi benar-benar membeku ya, jadi benar-benar membeku. Tetapi pada waktu ini sudah ada kehidupan masa Paleolitikum ya, dimungkinkan seperti itu menurut penelitian yang ada. Nah, terus kemudian kalau Holocene adalah zaman Alluvium, jadi es tadi ya, zaman es tadi sudah mulai mencair karena panas bumi itu sudah standarnya yang bisa dihuni makhluk hidup lah, nggak panas banget ya, dan dunia itu nggak dingin banget pada waktu itu, sehingga sudah muncul jenis-jenis makhluk hidup yang beragam ya, dan manusia jenis Homo ya pada waktu Holocene ini sudah muncul. Nah, terus kemudian kalau berdasarkan arkeologi itu ada Paleolitikum ya, zaman batu tua, Mesolitikum zaman batu tengah, terus Neolitikum zaman batu muda, terus kemudian ada Megalitikum. Kalau Megalitikum itu menurut Pak Ical atau menurut sumber-sumber yang ada itu bisa dikatakan sebagai kebudayaan ya. Jadi jenis kebudayaan tidak masuk ke zaman itu tadi ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi nanti coba cari sumber referensi lain ya. Oke, Megalitikum itu zaman batu besar ya, seperti ada dolmen, sarkofagus dan lain sebagainya. Terus kemudian ada zaman logam, perunggu, tembaga, besi. Jadi manusia pada zaman logam itu sudah bisa mencetak, membentuk sebuah perunggu seperti apa ya, cawan. Kamu cawan tahu enggak ya? Cawan madu itu kayak lagunya dangdut itu ya. Jadi itu cawan itu semacam kayak baskom gitu, tapi agak besar ya. Nanti bisa contohnya bisa dilihat di buku. Nah ini pembagiannya seperti ini. Jadi zaman Paleolitikum bawah tengah atas ya. Ini bawah tengah atas ini maksudnya lapisan tanahnya pada waktu itu kan, di sini ada kebudayaan Ngandung sama Pacitan tuh Paleolitikumnya. Jadi manusianya ada Pithecanthropus, Meganthropus, Pithecanthropus lagi Erectus, Homo erectus, Homo majakensis. Nah ini yang saya bilang tadi ya, zaman Pleistocene sudah ada. Terus Homo soloensis, terus kemudian kebudayaan itu masih kapak genggam, berarti masih kasar, masih jelek. Jadi kegunaannya itu ya untuk membunuh binatang, terus menguliti ya untuk mereka makan lah istilahnya seperti itu. Terus kemudian selanjutnya zaman Mesolitikum itu zaman batu tengah ya. Nah itu manusianya ada Austronesia, Melanesia, Pebble ya. Terus kebudayaannya itu ini Pebble, kapak Pebble. Terus ada Bakson Huabin ya. Terus kemudian ya inilah bisa dilihat di sini tabel. Terus selanjutnya Neolitikum itu zaman batu muda. Nah ini mulai gelombang satu bukan pendaftaran ya, bukan pendaftaran pekerjaan ini, tapi gelombang satu kedatangan makhluk hidup sampai nenek moyang Indonesia ya, dimungkinkan nenek moyang di Indonesia yaitu Proto Melayu itu sudah mulai berbondong-bondong dari negeri, dari ada yang bilang dari Yunan, teorinya macam-macam lah, nanti bisa kalian pelajari lebih detail. Oke, terus di sini budayanya sudah mulai bagus, jadi membuat kapaknya dari batu itu sudah halus sekali ya. Ada kapak lonjong, kapak persegi juga. Terus selanjutnya, nah ini kebudayaan Megalitikum. Nah ini sudah mulai lumayan banyak ya
manusianya ya, ada Austronesia, Melanesia, Proto-Melayu, Deutero-Melayu juga yang gelombang kedua sudah mulai masuk juga di zaman Megalitikum. Nah, di sini kebudayaan itu batu-batu besar, sarkofagus, terus kemudian ada menhir, ada punden berunda, tugu, dolmen. Nah, itu bagaimana Pak gambarnya? Ya, nanti kalian bisa searching ya di internet atau bisa lebih valid itu lihat di buku ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke zaman logam. Logam itu sudah modern pada zamannya. Jadi sudah manusia itu sudah menguasai bagaimana sih cara mencetak logam, bagaimana sih cara melebur logam jadi cair terus kemudian dicetak ya. Nah, pada waktu ini gelombang kedua sudah masuk ya. Jadi nenek moyang kita yang gelombang kedua Deutero-Melayu sudah masuk. Kebudayaannya ada Kapak Corong, Nekara, dan Bejana Perunggu. Lanjut. Nah, jadi seperti ini. Kedatangan sebenarnya ini melanesoid dulu. Melanesoid itu mohon maaf ya, saudara kita yang ada di Papua itu nenek moyangnya itu melanosoid, dikatakan melanosoid. Jadi lebih duluan ini. Jadi ini zaman Pleistosen itu sudah melakukan perjalanan ya ke wilayah timur. Nah, ini dimungkinkan ini sebenarnya melanosoid itu dimungkinkan asalnya itu dari sekitar wilayah Jawa atau dikatakan sebagai Homo wajakensis atau manusia wajak ya, Proto-Melanesia yang baru perjalanan ketika musim dingin itu, ketika dunia membeku itu mereka sudah melakukan perjalanan ke wilayah timur. Nah, kebudayaannya ini masih kebudayaan batu tua, ya kita tahu sendiri ada Kapak Genggam yang masih kasar bentuknya. Terus kemudian suku bangsa keturunannya ya Papua Melanosoid itu keturunannya adalah Papua ya, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Tapi kalau NTT dan Maluku ini sudah perpaduan antara melanosoid ya dan Melayu. Jadi yang Melayu itu yang karena kan melewati sini Proto Melayu tadi atau nanti Proto Melayu tadi, dan ini di akhir ya melanosoid dan Melayu ini dia perpindahannya terakhir pindahnya ya karena sudah mulai terdesak oleh Deutero-Melayu ini, makanya dia pindah ke arah agak ke timur. Oke, terus kemudian selanjutnya setelah melanosoid ya, ada Proto-Melayu. Nah, Proto-Melayu ini yang pertama kali gelombang pertama jalurnya melewati Semenanjung Melayu terus ke Sumatera, terus tersebar ke seluruh Indonesia, dan jalan timurnya itu melalui Filipina, Sulawesi, dan selanjutnya tersebar ke Indonesia. Nah, kebudayaannya ini sudah batu muda ya anak-anak ya, sudah Neolitikum. Jadi kebudayaannya sudah halus lah, meskipun dari batu tapi masih sudah halus. Terus bendanya ada kapak persegi dan juga kapak lonjong. Terus suku bangsa yang dimungkinkan keturunan Proto Melayu itu adalah suku bangsa Dayak di Kalimantan, Toraja di Sulawesi, dan Batak di Sumatera. Jadi ini termasuk suku bangsa yang tua lah ya, senior di Indonesia ya. Terus kemudian setelah itu jeda 1000 tahun ya, kemudian gelombang kedua muncul Deutero-Melayu. Deutero-Melayu itu melalui jalur barat, melalui Semenanjung Melayu, terus kemudian ke Sumatera, dan selanjutnya tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, ini kebudayaannya sudah lebih modern lagi, yaitu kebudayaan logam atau perunggu ya, sudah bisa mencairkan perunggu, besi, dan lain sebagainya itu. Terus benda-bendanya ada kapak corong atau kapak sepatu, nekara, dan bejana perunggu, dan lain sebagainya ya, pokoknya lebih berbahan logam. Terus suku bangsa keturunannya, keturunan Deutero-Melayu itu ada suku bangsa Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi, materi praksara sudah, kita masuk materi Hindu Buddha guys ya. Kita mereview materi Hindu Buddha ya. Oke, sekarang masuk, jadi masuknya kebudayaan dan agama Hindu Buddha di Indonesia itu ada beberapa teori. Yang pertama kita pelajari dulu adalah teori Brahmana, yaitu dicetuskan oleh J.C. Van Leer ya, Van Leeuw ya. Jadi kalau bahasa Prancis itu R di belakang itu tidak dibaca ya. Jadi ini orang Belanda, sorry ya, ada Van-nya ya. Kalau di Prancis Leur itu R-nya tidak dibaca. Terus pembawa teori ini adalah golongan Brahmana. Siapa sih golongan Brahmana itu? Golongan Brahmana itu ya
pendeta. Kalau dalam agama, mohon maaf, kalau dalam agama Kristen itu Katolik pendeta. Kalau dalam agama itu ya misalnya pokoknya pemuka agama lah, pemuka agama, orang yang tahu agama, yang menguasai agama. Kalau di Hindu ini namanya Brahmana. Nah, isinya adalah kaum Brahmana sengaja didatangkan oleh raja-raja Indonesia untuk memberi legitimasi kepada raja-raja Indonesia agar setara dengan raja-raja India. Jadi untuk ditasbihkan loh, ini raja ini sudah sederajat dengan raja-raja di India. Kan pada zaman dulu kan ada namanya kultus dewa raja. Jadi raja itu adalah keturunan dari dewa. Oke. Terus lanjut ke sebentar, ya, teori kesatria ya dicetuskan oleh F.D.K. Bosch ya. Pembawa teori ini adalah golongan kesatria, yaitu isinya adalah raja-raja India yang kalah perang menyingkir ke Indonesia dan membentuk kolonisasi. Jadi yang kalah perang di India itu langsung naik kapal pergi ke Indonesia, dia membentuk sebuah kelompok di Indonesia yang kemudian di situ dia juga menyebarkan agama Hindu. Tetapi ini disanggah karena tidak mungkin pelarian kesatria dari India itu mendapatkan kedudukan. Ya, seperti itu. Tidak mendapatkan kedudukan yang mulia sebagai raja. Lanjut teori Waisya. Di sini dicetuskan oleh Anji Grung. Jadi pembawa teori ini adalah golongan Waisya. Golongan Waisya itu adalah pedagang. Ya. Golongan Waisya itu adalah pedagang. Yang mana? Oke, lanjut saja teori Sudra. Teori Sudra tadi sudah saya jelaskan. Nah, terus setelah teori Sudra, lanjut ya, setelah teori Sudra ada teori namanya teori arus balik. Yang mana teori ini dicetuskan oleh Dr. Van Leeuw lagi. Disebut juga hubungan timbal balik ya, karena habis ke sana terus balik ke sini. Jadi isinya ini Raja Indonesia mendatangkan golongan Brahmana ke Indonesia dari segi politis. Raja melakukan perdagangan melalui perantara wakil-wakilnya kalau segi dari ekonomis. Terus terjadi hubungan timbal balik yang cukup lama dan terjadi proses Hinduisasi. Terus juga ada lagi yang mengatakan bahwasanya orang-orang Indonesia itu belajar ke India, belajar bahasa Hindu, terus kemudian dibawa lagi ke Indonesia, lalu disebarkan ya, diajarkan ke masyarakat pada waktu itu. Nah, itu isi dari teori arus balik. Terus selanjutnya, nah ini tidak usah saya jelaskan ya. Nanti kalau saya jelaskan secara detail malah terlalu banyak nanti ya. Oke, di sini ada kerajaan bercorak Hindu dan kerajaan bercorak Buddha. Sebenarnya ada juga kerajaan yang bercorak dua-duanya Hindu Buddha ya. Nah ini saya kelompokkan seperti ini. Kalau kerajaan Hindu itu ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram kuno, ya mulai rajanya Rakai Pikatan, terus kemudian ada Kerajaan Medang, terus Kerajaan Kediri, Singosari, dan Majapahit. Kalau Singosari itu mengalami sinkretisme. Sinkretisme itu akulturasi dalam bidang budaya, agama. Karena ada akulturasi budaya dan akulturasi agama. Terus kemudian yang bercorak Buddha itu ada kerajaan Sriwijaya, Kalingga, Mataram kuno, zamannya Raja Saijaya dan Sailendranya ya, bukan penerusnya Sailendra. Kalau Sailendranya itu masih Buddha. Terus kemudian Singosari lagi, sinkretisme. Kenapa kok saya bilang Singosari itu juga Buddha juga Hindu? Karena Singosari itu secara bentuk beberapa candinya itu mirip dengan candi Hindu ya. Terus kemudian di situ juga diceritakan dia memang berakulturasi dengan Buddha. Nah, terus buktinya lagi kalau dia itu Buddha itu ada arca Joko Dolok ya. Nanti kalian bisa
cek lah ya di internet. Lanjut supaya tidak berlama-lama. Sebentar. Nah, di sini ada seni bangunan. Sebenarnya seni bangunan zaman Hindu-Buddha itu juga mengalami akulturasi ya. Akulturasi itu perpaduan budaya antara budaya dinamisme animisme ya. Dinamisme animisme itu budaya asli ya, terus kemudian bergabung dengan budaya yang baru. Yang baru itu ya budaya Hindu-Buddha dari India. Nah, ini adalah adalah perpaduan antara, kalau ini gambar sebelah kiri ini tradisi megalitikum atau zaman batu besar, yaitu punden Brunda ya, ini Brunda-unda. Nah, terus kemudian aplikasikan ke dalam bangunan candi ya, seperti Borobudur ini kan kalau dilihat kan hampir mirip. Borobudur kan sudah Brunda-unda. Nah, tapi kalau Borobudur ini sudah mengalami akulturasi perpaduan dengan kebudayaan Buddha kalau ini ya. Oke. Terus kemudian selanjutnya ada fungsi candi lah. Fungsi candi kalau dari di India sebagai kuil atau tempat pemujaan sama lah. Kalau di kerajaan sekarang, kerajaan di Hindu-Buddha pada waktu itu ya ibadah, terus bisa untuk makam raja atau kuburan raja. Terus untuk saat ini ya, kalau saat ini bisa untuk tempat wisata seperti sekarang kan yang jadi dibuka untuk wisata seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan dan lain sebagainya. Bisa juga untuk sembahyang ya, dan juga beberapa kerajaan itu beberapa candi itu yang digunakan untuk sembahyang juga ya di Indonesia. Lanjut, ini perbedaannya antara Candi Jateng Jawa Tengah dengan Candi Jawa Timur. Oke. Kalau di Candi Jawa Tengah itu cenderung agak tambun ya, agak tambun itu gendut ya, besar, agak besar ya. Puncaknya berbentuk ratna atau stupa ya. Stupa itu seperti pucuknya Candi Borobudur itu ya, pucuknya Candi Borobudur itu namanya stupa. Nah, terus kemudian reliefnya timbul itu ya kayak 3D gitu ya, agak muncul ya. Terus kemudian mayoritas terbuat dari batu andesit, sedangkan di Candi Jatim itu cenderung ramping ya. Candi Jatim itu ramping, terus puncaknya berbentuk kubus, tidak runcing, reliefnya cenderung flat atau biasa. Terus kemudian mayoritas terbuat dari batu bata seperti yang ada candi di Mojokerto itu ya. Banyak contoh. Terus lanjut ya, ini ya, saya bilang relief timbul di Jawa Tengah ini benar-benar mirip orangnya ya, seperti ini ya, jadi detail sekali kalau di Jawa Tengah reliefnya. Tapi kalau di relief Jawa Timur itu lebih datar ya, memang detail tapi tidak sedetail relief Jawa Tengah. Lanjut kita masuk ke sejarah Islam ya, sejarah masuknya Islam di Indonesia itu diawali dari perdagangan ya, kita dengar dari bangsa Bujaira juga dari India juga. Terus banyak teorinya juga, ada yang mengatakan ada dari India, dari Hadramaut, terus kemudian ada yang mengatakan dari Arab juga ya, jadi teorinya juga banyak. Terus kemudian setelah perdagangan ada yang menetap di Indonesia terus melakukan pernikahan, terus setelah ajaran agama itu meluas terus membebaskan sistem kasta. Kan pas zamannya Hindu-Buddha kan ada sistem kasta, nah itu dibebaskan. Terus kemudian selanjutnya pengajaran itu menyebarluaskan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah ini kerajaannya ada lumayan banyak ya, cukup banyak ya di Indonesia kerajaan Islam. Bisa kalian lihat di slide ya, jadi ada kerajaan Perla, terus Samudra Pasai yang terkenal kan biasanya Perla, Samudra Pasai, terus Malaka, Aceh ya, terus di Jawa ada Demak, Banten, Pajang, Mataram, Cirebon, Maluku, Ternate, Tidore ya, Goa, Bone, Banjar ya, seperti itu ya. Di Papua pun ada Waigeo, Nisol ya, Patipi, Kowiai, Kaimana ya, seperti itu ya kerajaan-kerajaannya. Terus ini sudah mengalami akulturasi dari kebudayaan Hindu-Buddha ke budayaan Islam, ini juga mengalami akulturasi, tidak serta-merta langsung dihilangkan enggak, tetapi cara istilahnya apa ya,
prosesinya itu menggunakan cara Islam, tetapi disamarkan. Misalnya gunungan kalau orang Hindu Buddha kan bilangnya kan gunung itu tempat suci atau Meru itu kan tempat suci. Nah, ini untuk agar pada waktu itu untuk memikat hati pada orang-orang pada waktu itu agar mau memeluk Islam, akhirnya orang-orang yang menyebarkan agama Islam, ya khususnya di sini Wali Songo itu melakukan akulturasi budaya supaya orang-orang pada zaman dahulu itu tertarik untuk belajar agama Islam dan masuk ke Islam pada waktu itu. Nah, ini seperti masjid atap tumpang ya. Jadi zaman dulu itu masjid itu dibuat atapnya tumpang-tumpang, itu kembali lagi ke bentuk gunung itu tadi ya. Mereka kan orang zaman kerajaan Hindu dulu itu mengatakan gunung itu adalah tempat suci. Terus selanjutnya kesenian lah, ini yang paling terkenal ya yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, yaitu memasukkan sebuah aliran Islam atau berceramah lah kalau zaman bahasa istilahnya sekarang itu berceramah pada waktu itu dengan media atau menggunakan media wayang ya, supaya orang-orang itu tertarik untuk datang ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana lah caranya supaya orang-orang pada waktu itu tuh bisa tertarik masuk Islam dengan cara yang damai tentunya ya. Oke. Oke. Kita masuk ke zaman kolonialisme imperialisme ya. Langsung saja saya keluarkan semuanya ini bunder-bundernya ya. Ya, di sini dimulai dari kolonialisme dan imperialisme itu dimulai dari penjelajahan samudra. Yang pertama ada intinya inti itu kenapa sih penjelajahan samudra itu bisa terjadi ya, yaitu karena runtuhnya Konstantinopel ya. Sudah pernah saya ajarkan di kelas dulu ya. Runtuhnya Konstantinopel itu apa sih? Yaitu pusat perdagangan yang ada di Eropa, tepatnya di wilayah Turki pada waktu itu. Nah, karena adanya perang salib dulu, akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Islam Turki ya. Kemudian Konstantinopel itu ditutup oleh Turki dari orang-orang Eropa pada waktu itu. Akhirnya orang Eropa kan cuacanya kan cukup dingin misalnya, dan itu membutuhkan rempah-rempah agar bisa untuk menghangatkan badan. Nah, akhirnya orang Eropa itu mencari jalan lain dengan cara penjelajahan samudra. Selain itu, sebelum orang Eropa ini melaksanakan perjalanan ya ke wilayah Indonesia dan sekitarnya, ke wilayah dunia, bisa dikatakan keliling dunia ya, itu sudah ada Marco Polo dulu yang melakukan penjelajahan dunia. Jadi dari bukunya Marco Polo, orang-orang Eropa yang ingin menjelajahi dunia itu atau melakukan penjelajahan samudra itu baca-baca dulu kisahnya perjalanan Marco Polo. Terus selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman itu khususnya untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat ya. Ya, tahu bulat loh, seperti tahu bulat bunder ya, digoreng dadakan ya di mobil ya seperti itu. Jadi Copernicus mengatakan bahwa bumi itu bulat, tapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa bumi itu datar ya, jadi seperti itu. Nah, karena daripada berdebat, akhirnya dilaksanakan penjelajahan samudra ini ya, sekali mendayung 3 tujuan terlampaui lah ya. Jadi sekalian membuktikan, nah buktinya ternyata bumi itu bulat ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena pada waktu itu muter ya dari Filipina itu tembus lagi ke Filipina ya, jadi seperti itu ya. Magdalene kalau Spanyol, emas atau kekayaan kalau gold itu ya. Terus kemudian ada glory ini bukan glory ya, tapi glory itu kejayaan. Terus gospel itu yang menyebarkan agama Nasrani pada waktu itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini peta masuknya bangsa asing ke Indonesia ya. Dimulai dari negaranya ini, ada yang mampir ke sini dulu, ada yang ini Magdalene muter tembus lagi ke sini lah. Ini membuktikan bumi bulat itu yang dimulai dari Magdalene itu loh. Dia perjalanan ke sini,
terus masuk Afrika bablas ke sini ya. Terus akhirnya tembak. Yang lain kan lewat wilayah timur ya, lewat ke timur. Kalau Maghreb kan ke barat ya. Ini karena perjanjian ya, perjanjian apa yuk, masa lupa, cari lagi, belajar lagi lebih detail ya. Oke, lanjut. Dari Spanyol ada pelautnya ini ya, namanya Christopher Columbus dan Magellan. Nggak kelihatan ya di situ ya, Magellan. Terus Spanyol, terus kemudian ada Portugis ada Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, dan Albuquerque ya. Terus lanjut lagi ada Belanda, Cornelis de Houtman, Jacob van Eyck. Lanjut Inggris ada Sylvain Sistrek ya. Terus pada William ya, dan James Cook. Nah, itu nama-nama pelaut terkenal pada waktu itu. Nah, terus kemudian setelah mereka melakukan penjelajahan samudra, orang-orang Eropa itu tidak hanya melakukan penjelajahan samudra, tapi dia juga membuat sebuah perusahaan dagang ya. Di sini ada contoh-contoh perusahaan dagang ya dari Portugis atau Portugal. Itu ada namanya Estado da India. Jadi letaknya perusahaannya itu ditaruh di India, makanya namanya India sana. Terus tahunnya 1510, terus ada Inggris AIC ya, East India Company. Memang perusahaannya itu memang ditaruh di India ya, makanya East India Company. Terus ada VOC, Verenigde Oost Indies Company ya. Nah, kalau Indies C itu baru Indonesia ya, company ya, itu sejak tahun 1602 sampai 1799 berkuasa di Indonesia VOC. Nah, terus kemudian tentunya ya awalnya memang masyarakat Indonesia itu tidak merasa terjajah oleh bangsa asing, tapi lambat laun sikap mereka itu cenderung semena-mena ya. Akhirnya karena monopoli perdagangan, terus sikap yang songong ya, congkak itu songong ya, sombong ya, itu akhirnya enggak bekerja sama dengan pemimpin setempat, akhirnya timbul gesekan atau perlawanan, permasalahan antara bangsa asing yang ini Portugis dengan raja-raja dan masyarakat setempat. Oke. Terus kemudian di sini ada latar belakang perlawanan terhadap VOC ya. VOC yang pertama adanya Vervise Leveranti, yaitu penyerahan hasil bumi ya, sinergoni. Jadi kita dodolan, tapi yang menentukan harga itu sing nuku. Kan aneh toh. Lah kudunya kalau jual beli kan yang menentukan harga kan si penjual. Lah ini malah yang menentukan harga si pembeli. Wis pokoke gelem gak gelem, misalnya beras sak kintal ini tak tuku sekian dengan harga yang cukup murah. Ini gak gelem, ya wis diteno ae. Jadi seperti itu VOC. Ya. Terus kemudian ada lagi kontingenten, membayar pajak hasil bumi. Jadi umpama kalian nih misalnya punya sawah ya, atau punya perkebunan apalah pada waktu itu, pada zaman VOC ya. Nah, itu kalian apa yang kalian dapat itu harus disumbangkan ke VOC dengan ikhlas, ridho ya, dengan ikhlas ya. Jadi nggak boleh minta uang terus ganti nomor, nggak, harus menyumbangkan, dan itu bersifat wajib. Terus kemudian peraturan tentang ketentuan awal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Nah, awalnya sedikit dulu ya, namanya orang ya mau mempunyai sifat dan licik. Awalnya bagus dulu, baik dulu, terus terakhir baru dicontrongno nek wis iso menguasai semuanya ya. Terus ekstirpasi ya, atau ekstirpasi adalah hak VOC untuk menebang tanaman-tanaman agar tidak over. Jadi VOC itu sengaja membunuh tanaman-tanaman yang dinilai pertumbuhannya itu sangat bagus, itu malah dibunuh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya rempah-rempah itu dapat monopoli harganya. Jadi dengan ketersediaan barang yang sedikit, otomatis berimpak atau berdampak pada harga yang cukup mahal. Jadi kalau barang itu banyak, otomatis kan harganya murah tuh. Nah, makanya oleh VOC itu dibabati, dirusaki, malah tanaman disisakan hanya sebagian yang
menurut mereka sudah cukup untuk memunculkan harga atau menjual dengan harga yang mahal. Itulah VOC, ya. Terus kemudian setelah VOC ada zaman kolonial, ya, kolonial Hindia Belanda, ya. Nah, pada zaman setelah VOC ini ada namanya kerja rogi, terus penarikan pajak tetap, sewa tanah juga ada. Terus yang paling terkenal setelah zamannya VOC itu adalah tanam paksa atau kultur stelsel, ya, yaitu kultur stelsel itu bahasa Belandanya tanam paksa. Tanam paksa ini maksudnya piye, Pak? No, apa nandur dipaksa-paksa woh gak woh panggang tandur ya ora ngono, ya. Jadi tanam paksa itu menanam tanaman, ya, tanaman yang diwajibkan oleh VOC, yang menghasilkan banyak pundi-pundi. Bukan VOC, ya, kolonial Hindia Belanda, oleh pemerintah Hindia Belanda, ya. Jadi misalnya mereka harus menanam hanya dari sekian hektar lahan hanya menanam kopi, ya, misalnya seperti itu, atau hanya menanam cengkeh, ya. Terus dan pekerjanya dalam tanam paksa ini tidak dibayar, ya, guys, ya. Syukur-syukur diberi makan, ya. Kalau dibayar ya jangan harap lah dibayar. Oke. Terus lanjut, jadi semua perlawanan itu pada zaman Hindia Belanda itu berawal dari tanam paksa, ya. Jadi tanam paksa yang cukup berlangsung cukup lama, ya. Ini diperkirakan itu keuntungannya bagi Belanda itu sampai pada zaman itu, loh, ya. Pada zaman itu, ya, anak, ya, itu sudah bisa meraup profit, ya, atau keuntungan sebesar 967 juta gulden. Bayangno tahun 832 wis sampai 907 juta gulden. Wis arep umumnya arep sak M, jangan disamakan dengan uang sekarang, ya, tapi dengan uang zaman dulu. Nah, itu bagi negeri Belanda itu sudah sangat profit sekali, bisa membangun negeri Belanda uang segitu, ya. Terus kemudian akhirnya muncul reaksi, ya, dari orang-orang kalangan intelektual dari negeri Belanda sendiri, yang mana kita sudah diuntungkan oleh Indonesia, ya. Kenapa kok kita tidak memberikan hal-hal yang baik untuk Indonesia? Itu kata-kata orang intelektual yang ada di Belanda. Nah, kemudian atas desakan parlemen di Belanda, itu didesak oleh parlemen ini kayak pemerintahannya seperti itu, ya. Pemerintahannya Kerajaan Belanda akhirnya menghapus sistem tanam paksa pada tahun 1870, itu dihapus. Nah, kemudian akhirnya pemerintahan Belanda sana, Kerajaan Belanda mengeluarkan undang-undang namanya Undang-Undang Agraria atau Agrarische Wet, bahasa ini loh, ada bukunya, ya. Jadi bahasa Londonnya The Agrarische Wet, ya, itu undang-undang agraris, ya, agraris. Nah, ini berakibat itu masuknya politik pintu terbuka. Ini berlakunya politik pintu terbuka, yaitu pengusaha-pengusaha swasta dari Belanda itu boleh masuk ke Indonesia, membeli perkebunan atau mendirikan pabrik, ya. Jadi untuk mengelola usahanya sendiri. Jadi semua sumber daya di Indonesia tidak hanya dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda pada setelah munculnya agrarisme ini, ya, bisa dijual ke swasta. Nah, ini adalah tokoh yang mengusulkan, ya, dengan keras politik etis, ya, politik etis atau politik balas budi. Ada Baron van Hove, Edward Louis Dekker, dan Van de Venter, ya. Jadi seperti itu. Terus, nah, di dalam politik etis atau politik balas budi itu kaum intelektual yang mana disampaikan di parlemen terus disampaikan ke kerajaan Belanda, Ratu Belanda, ya, itu ada 3 hal yang perlu diberikan dengan layak ke bangsa Indonesia pada waktu itu. Ada edukasi, irigasi, dan migrasi. Edukasi terkait dengan pendidikan, irigasi terkait dengan pengairan untuk kekuatan ketahanan pangan pada waktu itu, dan kemudian migrasi itu perpindahan penduduk supaya penduduk di Indonesia itu merata. Jadi tidak hanya berkumpul di Batavia saja, tidak hanya berkumpul di Surabaya saja atau di Semarang saja dan lain sebagainya, tidak, tapi disebar ke seluruh Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, nah, setelah zaman politik
etis ya, politik etis dan diperkuat dengan semangat Asia. Pada waktu itu kan terjadi perang ya antar negara ya, perang sebelum perang dunia satu itu Jepang dengan Rusia itu sudah ada perang. Itu pada waktu itu Jepang itu menang ya. Dari itu dijadikan semangat Indonesia bahwa bangsa Asia itu bisa memerangi bangsa Eropa pada waktu itu, bisa menang dari bangsa Eropa. Akhirnya dengan semangat itu dan adanya politik etis, akhirnya masyarakat Indonesia mulai berani memperjuangkan untuk ke arah kemerdekaan meskipun jangka waktunya masih lama tahun 1945, tetapi hal tersebut perlawanan itu sudah dimulai ya, perlawanan sebenarnya secara kedaerahan sudah dimulai ya, sejak adanya Belanda itu sudah dimulai, tetapi sejak politik etis ini lebih terstruktur ya. Kalau sebelum politik etis itu perlawanan itu ke daerah, bersifat ke daerah. Cuma yang misalnya di daerah Makassar, di Makassar toh, terus misalnya di wilayah Jawa, misalnya di Banten saja, terus Surabaya saja, terus kemudian kalau di Kalimantan, di Banjar saja seperti itu. Sebelum adanya politik etis, jadi perlawanan itu masih bersifat kedaerahan atau sporadis. Tapi setelah adanya politik etis, nah jadi masyarakat itu mulai memikirkan untuk bersatu sama-sama satu suara itu melawan pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini dilakukan dengan dua cara perjuangannya. Ya, sorry, ini tidak kelihatan tulisannya ya. Kooperatif ini, sorry ya, atas ini tidak kelihatan tulisannya. Kooperatif ini adalah istilahnya mau bekerja sama, tanda kutip ya, supaya tidak ada pertumpahan darah, mau bekerja sama dengan Belanda, tetapi istilahnya menumbangkan Belanda dari belakang dengan cara kooperatif itu tadi ya, mau bekerja sama. Yos pokoknya diioniai lah kondo. Yang penting kene kok iso menyusun strategi untuk menumbangkan Belanda. Misalnya seperti itu kooperatif. Kalau non kooperatif ya wis pokoknya emoh ya tidak mau, dengan amat sangat tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Nah, itu namanya kooperatif ya. Ya, seperti itu. Lah ini yang perjuangan kooperatif ini kebanyakan oleh Belanda itu di orang-orangnya ditangkapi, terus kemudian kalau ada organisasinya diberhentikan atau dilarang oleh Belanda. Terus selanjutnya inilah tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh pada masa pergerakan nasional, ada Dr. Wahidin, ada Joko Minoto, terus ada Tiga Seranggai. Kalau tokoh agama ya yang sampai saat ini juga masih dikenang ya, ini ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokohnya Muhammadiyah, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokohnya Nahdlatul Ulama ya, seperti itu. Terus politik juga ada Insinyur Soekarno ya, terus kemudian itu ada Semaun, meskipun pada akhirnya Semaun ini kebinger ya, karena dia lebih ke arah sosialis kiri atau cenderung ke komunis. Terus kemudian ada pendidikan, itu ada Ki Hajar Dewantoro ya, terus Douwes Dekker, ini beda dengan Douwes Dekkernya Belanda tadi ya, terus Muhammad Syafi'i ini. Terus lanjut ke masuk ke Jepang ya. Nah, jadi Jepang itu tentunya dia mencoba berusaha ketika masuk datang itu bisa masuk ke Indonesia itu mulai menarik simpati masyarakat. Awalnya masyarakat Indonesia kan sangat senang ya Jepang datang ke Indonesia, karena dipikir dia itu sama-sama orang Asia, dan dia itu dulu pada tahun awal 1900-an pernah dijadikan semangat bangsa Indonesia untuk melaksanakan perlawanan pergerakan nasional secara bersatu terhadap pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu ya. Tetapi ya ternyata itu hanya trik liciknya Jepang juga. Nah, ini di sini Jepang ya menarik simpati kaum nasionalis ya, supaya kaum nasionalis itu ikut mempropagandakan kegiatannya Jepang. Makanya dia mendekati kaum nasionalis, bahkan seperti Pak Soekarno saja juga dijalan di Jepang dan ikut mempromosikan ya propaganda Jepang. Nah, nanti kalau penasaran tentang babnya Jepang ya bisa cek di channelnya
Pak Ical ya, nanti ada Bu Yunita di situ mengupas tuntas tentang Jepang ada di situ. Jadi di sini saya jelaskan secara singkat saja ya. Terus kemudian di nasional ada ramalan Joyoboyo. Terus Jepang menang atas Rusia, ini yang saya bilang tadi ya di awal. Terus Indonesia dalam kondisi lemah menang pada waktu itu karena dijajah Belanda ya. Oke. Terus dari dua hal ini muncullah organisasi sosial kemasyarakatan ya. Jadi pada waktu itu memang Jepang itu butuh pemuda-pemuda untuk membantunya perang karena semaksimal mungkin untuk mencari massa dijadikan tentara. Oke. Nah, untuk Jepang ya, sekali lagi untuk Jepang cari di channelnya Pak Ical yang ini, yang Retnosa Historian ini nanti dikupas tuntas oleh Bu Yunita ya, Bu Yunita di situ. Oke. Nah, ini ada organisasi Jepang di sini. Nah, di sini organisasi sosial kemasyarakatan bisa dilihat ada Gerakan 3A, Putra, Josain, Miyai, Masyumi, dan Jawa. Oke. Terus semi militer ada Semendan sampai Hizbullah. Terus kemudian di organisasi militer ada Heo dan Beta. Jadi kalau semi militer itu yang membantu ketika organisasi militer itu sudah gak ngatasi ya. Jadi yang membantu ya semi militer. Oke. Lanjut ke masih Jepang ya. Oke. Terus kemudian ini mendekati proklamasi ya. Awal proklamasi, detik-detik proklamasi itu diawali dengan dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki ya di situ. Dan setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, akhirnya Jepang menyatakan menyerah dan berita menyerah itu tersiar di radio BBC ya, di radio BBC. Kemudian terdengar berhasil disadap oleh pemuda-pemuda Indonesia dan langsung disampaikan. Nah ini disampaikan oleh kegolongan tua. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu ya. Terjadi akhirnya di Indonesia itu terjadi namanya kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena pada waktu itu kan sistemnya gini. Jadi kalau kekuasaan di sebuah negara atau wilayah itu sistemnya gini. Awalnya Indonesia kan ada di tangan Belanda, ya kan, terus perjanjian Kalisjati dari Belanda diserahkan ke Jepang. Nah, terus kemudian Jepang ini menyerah, ya akhirnya tidak diserahkan ke siapa-siapa kekuasaan ini, ya akhirnya terjadi vacuum of power lah. Ini kekosongan kekuasaan. Dan kenapa kok nggak otomatis jadi miliknya Indonesia? Ya karena pada waktu itu memang pemerintahan Indonesia belum terbentuk, makanya syarat sebuah negara itu juga harus ada wilayah pemerintahannya dan masyarakatnya. Jadi seperti itu. Nah, makanya pada waktu ini karena kekosongan kekuasaan ini akhirnya golongan tua dan golongan muda ini sebenarnya di sini terjadi cekcok karena sebelumnya golongan tua itu siapa ya? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Sutarto dan lain sebagainya. Terus yang muda itu siapa? Ada Wikana, Sayuti Malik, Soekarni dan lain sebagainya itu. Nah ini terjadi cekcok ya mulut antara golongan tua dengan golongan muda. Yang mana golongan muda itu menuntut golongan tua, ayolah yang diproklamasikan kemerdekaan, tetapi golongan tua tidak berpikir seperti itu karena sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, terus kemudian juga dibentuk PPKI yaitu panitia untuk menyusun pemerintahan ya, untuk menyusun proklamasi itu. Nah, sehingga terus pemikiran golongan tua juga ya supaya tidak terjadi pertumpahan darah, jadi harus dengan cara yang diplomatis seperti itu. Nah, tetapi golongan tua masih tidak mau proklamasi itu tidak mau terlaksana dengan media PPKI itu karena dinilai PPKI itu adalah lembaga bentukan Jepang. Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang mana Insinyur Soekarno dan Hatta itu diamankan ke Rengas Dengklok supaya terhindar dari pengaruh Jepang. Ya, seperti itu. Dari Rengas Dengklok ini dibahas beberapa hal terkait proklamasi kemerdekaan, akhirnya mencapai kesepakatan antara golongan tua dengan golongan muda, yang mana Ahmad Subarjo pada waktu itu menjemput ke sini, terus kemudian dibawa ke rumahnya Maeda, dan disitulah dirumuskan dan akhirnya proklamasi
dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ya, rumahnya Pak Soekarno sendiri. Ya. Ya. Oke, lanjut ke perjuangan setelah merdeka. Bukan berarti Indonesia itu langsung bisa bergembira ya. Jadi Belanda masih tidak terima ya, meskipun Indonesia itu sudah memproklamasikan kemerdekaan, Belanda itu masih tidak terima dan masih datang melaksanakan agresi militer 1 dan 2 ya, seperti itu. Nah, di sini ada perjuangan fisiknya ya. Jadi perangnya ini ada pertemuan 5 hari, Palagana Badawa, Banu Lautan Api, Medan Raya. Nah, terus kemudian untuk perjuangan non fisik atau perjanjian atau diplomasi, yaitu ada pertemuan Jakarta, Hogevalue, Linggarjati, terus konferensi 3 negara, ya, Renville, Kigali, KMB, ya, seperti itu. Terus Rumrayen KMB, ini inter-Indonesia. Nah, terus kemudian pada waktu itu juga di awal ya di dalam negeri sendiri, karena akibat dari ini ya datangnya Belanda lagi ini ya, pihak dari saudara kita sendiri ya, itu juga ada PKI Madiun, DITI, APA, Andiasis, dan RMS. Kita bahas di sini, Disintegrasi Bangsa Indonesia. Oke, nah jadi yang pertama ada PKI Madiun dan DITI ya. Jadi ini berlatar belakang karena perjanjian Renville, yang mana perjanjian Renville itu masyarakat Indonesia atau tentara Indonesia itu harus ditarik dari wilayah yang masuk wilayahnya Belanda atau wilayahnya RIS pada waktu itu ya. Nah, terus kemudian PKI Madiun itu lebih cenderung ke disintegrasi yang berlatar belakang karena ideologi. Ya, ideologi. DITI juga ideologi. Kalau PKI kan ingin mendirikan negara komunis, kalau DITI ingin mendirikan negara Islam pada waktu itu ya. Di Darul Islam, DITI kan Darul Islam ya, Tentara Islam Indonesia DITI-nya. Terus lanjut ke APA dan Andi Aziz, ya ini RIS ke NKRI. Jadi ketika RIS balik ke NKRI, dia merasa ini tidak istilahnya ya, tidak dianggap lah, masih pengen jadi tentaranya Kenil lah, seperti itu ya. Nanti bisa detailnya bisa dibaca sendiri ya anak ya. Terus kemudian ada RMS juga tidak mau, jadi RMS itu dia tetap ingin menjadi negara Indonesia Timur, tidak mau bergabung dengan NKRI waktu itu. Nah, lanjut sistem liberal atau parlementer, nah ini yang mengakibatkan PRRI permesta ya, karena pada waktu itu dianggap terjadi kesenjangan ya antara daerah yang di Jakarta dan di daerah itu ada perbedaan pusat pemerintahan. Terus lanjut ke 30S, ini perebutan kekuasaan, perbedaan ideologi sama seperti PKI Madiun sebenarnya, tapi peristiwanya beda. Kalau 30S kan 1965 itu komunis kembali naik daun lagi, terus berusaha mengkudeta pemerintahan yang sah pada waktu itu ya, akhirnya membawa korban jenderal-jenderal itu ya. Oke, lanjut Republik Indonesia Serikat, pemerintahannya ya ini hasil dari KMB. Terus kemudian pemerintahannya bentuknya parlementer ya, lalu ciri-cirinya kalau parlementer ini seperti ini ya. Nah, akhirnya berganti dari RIS itu berganti demokrasi liberal. Ini pemerintahan awal setelah Indonesia merdeka. Oke, ini sudah saya jelaskan kemarin ya waktu pertemuan Luring. Ya. Oke, terus lanjut untuk peta konsepnya ini sistem demokrasi liberal seperti ini. Demokrasi liberal itu multi partai atau banyak partai ya, sesuai maklumat Wapres nomor X 3 November 1945. Terus kemudian ketika demokrasi liberal ya, setelah RIS itu tadi ada pemilihan umum tahun 1955 yang memilih DPR dan konstituante. Terus kemudian karena multi partai, terus bisa adanya mosi tidak percaya hanya ganti kabinet terus ya, dan pembangunan itu cenderung tidak berjalan ya, seperti itu. Terus pemerintahan tidak stabil, akhirnya muncul dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai berakhirnya demokrasi liberal berganti ke demokrasi terpimpin. Nah,
Kondisi awal ekonomi seperti ini, inflasi sangat tinggi ya, karena ada 3 mata uang. Ya. Seperti ini bisa kalian baca ya, pada awal kemerdekaan itu ada 3 mata uang yang beredar, yaitu di Java Serbang, uang Hindia Belanda dan uang Jepang. Terus kemudian mengatasinya pemerintah memunculkan uang Republik Indonesia atau ORI. Terus selanjutnya untuk mencegah Indonesia untuk mengkungkung ya istilahnya apa ya? Ya pokoknya intinya agar ekonomi Indonesia itu rusak tidak berkembang ya, Belanda itu melakukan blokade ekonomi ya, mencegah senjata dari luar Indonesia masuk ke Indonesia, terus mencegah keluarnya hasil perkebunan milik asing, terus tujuannya untuk menjatuhkan ekonomi Republik Indonesia pada waktu itu. Ya, upayanya ya, mengirim bantuan beras ke India, jadi menarik simpati masyarakat dunia supaya mendukung Indonesia ya, seperti itu, beras, terus meminta bantuan perusahaan swasta Amerika, terus membentuk Indonesian Office di Singapura ya, semata-mata hal ini untuk menarik simpati bangsa dunia ya. Oke. Terus selanjutnya kosongan kas negara ini masih masalah ekonomi ya. Oke, terus ini dekret presiden yang menandai masuknya demokrasi terpimpin ya. Yang pertama, konstituante dibubarkan karena menurutnya tidak menjalankan amanatnya dengan baik, tugasnya dengan baik, yaitu membuat undang-undang, gagal. Terus kemudian UUD 45 kembali lagi, sebelumnya kan menggunakan UDS ya. Terus kemudian membentuk MPRS yang bertugas menetapkan GBHN dan BPS yang bertugas memberi pertimbangan kepada presiden. Terus hakikat dari demokrasi terpimpin, jadi demokrasi terpimpin itu sebenarnya itu berdasarkan ke sila keempat, yaitu rakyatnya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Namun dalam prakteknya perkataan kata dipimpin itu diartikan itu sebagai kehendak itu sakarepe presiden ya, pokoknya apa-apa itu harus dari presiden ya, kalimat kata dipimpin di situ. Jadi presiden itu menjadi tokoh sentral utama yang menjalankan pemerintahan. Oke, lah ini penyelewengan di bidang politik ya, pada waktu demokrasi terpimpin membubarkan DPR, hasil pemilu itu tidak boleh dibubarkan. Ya, terus membubarkan MPR juga. Terus penanaman konsep nasakom, nasionalis, agama dan komunis, dan itu tidak bisa digabung, tidak cocok ya. Terus kemudian politik luar negerinya itu cenderung ke arah sana ya, Uni Soviet ya, Pyongyang, pokoknya negara-negara yang berhaluan komunis. Terus yang ini presiden diangkat seumur hidup ya, jadi seperti itu tidak boleh. Waktu ini itu namanya penyelewengannya. Nah, terus bidang ekonomi seperti ini ya. Jadi ekonominya itu, sistem ekonomi terpimpin itu malah mengakibatkan inflasi yang sangat tajam, yaitu mencapai 650% ya. Ya, jadi sebabnya penanganan ekonomi lebih bersifat politis ya. Jadi menangani ekonomi dikaitkan dengan politis. Terus kemudian peraturan yang dikeluarkan sering bertentangan dengan peraturan lainnya. Lanjut, politik luar negeri ya, ini yang saya bilang tadi ya, jadi pada waktu itu cenderung condong ke negara-negara yang berhaluan komunis. Karena kenapa? Pada waktu itu kan terjadi konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia, pembentukan Federasi Malaya. Yaitu pembentukan Federasi Malaya itu daerah-daerah Malaysia, Brunei dan sekitarnya itu, Malaysia itu di belakangnya itu ada Inggris. Nah, itu presiden menganggap bahwasanya itu adalah wujud penjajahan baru atau neo-imperialisme baru. Makanya Indonesia memutuskan untuk berkonfrontasi dengan Malaysia, dan pada waktu ini juga memutuskan untuk keluar dari PBB. Ya. Oke, sudah. Nah, ini kondisi awal Orde Baru memasuki Orde Baru yaitu dipicu dengan peristiwa G30S PKI, yang mana terjadi pembunuhan oleh PKI terhadap jenderal-jenderal yang menduduki pemerintahan Republik Indonesia pada waktu itu. Nah, terus kemudian Presiden Soekarno pada waktu itu mengeluarkan Super Semar, yaitu mandat yang diberikan
diberikan kepada Soekarno kepada Soeharto ya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia pasca terjadinya G30S PKI. Terus kemudian muncul kabinet Ampera baru, terus ada dualisme kepemimpinan di situ. Jadi Soekarno masih menjadi presiden, tetapi Soeharto juga memegang mandat sebagai komandan ya keamanan dan ketertiban pada waktu itu. Nah, terus akhirnya melalui semacam sidang pertanggungjawaban gitu, yaitu pada waktu itu Pak Soekarno itu berpidato tentang Nawaksara gitu ya. Seperti itu akhirnya pertanggungjawaban itu dinilai tidak masuk ya, akhirnya presiden jabatan presiden diamanatkan atau dimandatkan kepada Soeharto. Nah, itulah yang mengawali masuknya Orde Baru. Nah, ini Orde Baru kebijakannya seperti ini. Ya, kemarin tadi kan di demokrasi terpimpin ya, Orde Lama itu kan Indonesia masih keluar dari PBB. Nah, ini masuk lagi ke PBB ya 1966. Terus kemudian pembukuan, jadi hubungan dengan LC itu ditutup sementara dulu ya. Terus kemudian ada penataran P4 tentang Pancasila ini, terus diberi fungsi ABRI, maksudnya gimana? Jadi ABRI itu selain jadi tentara juga bisa menduduki pemerintahan. Terus kemudian fusi partai, jadi fusi itu penggabungan, jadi partai itu digabungkan. Ya, banyak multi partai di demokrasi liberal, akhirnya di Orde Baru ini cuma ada 3 partai, yaitu Golkar, P3 sama PD. Ya, seperti itu. Terus kemudian kebijakan ekonomi luar negerinya, pinjaman luar negeri ya, bebas aktif tentunya, politik luar negerinya juga. Terus kemudian dalam negeri, industrialisasi, revolusi hijau dan swasembada pangan. Oke, reformasi ya hampir terakhir, tenang saja ya. Oke, reformasi ya kronologinya yang pertama terjadi krisis moneter di Asia ya, ini di Thailand ya. Jadi krisis moneter 1997 itu terjadi di Asia, yaitu berdampak juga di Indonesia. Bahkan di Indonesia itu rupiah ya atas dolar itu sampai 16.800. Satu dolar itu harganya 16.800 tahun 1998. Bayangno ya guys, bayangno ya anak ya. Terus kemudian karena ini semua ekonomi melemah ya, perusahaan banyak yang rugi. Terus kemudian banyak PHK di mana-mana, akhirnya muncullah kerusuhan di mana-mana, penjarahan, kerusuhan, terus sampai ada konflik sosial ya. Terus akhirnya demo mahasiswa di mana-mana, mahasiswa mengadakan demo menyuruh Pak Harto untuk turun berhenti menjadi presiden ya. Terus selanjutnya habis itu pada waktu itu Pak Soeharto akhirnya mau mengundurkan diri, terus kemudian diganti oleh B.J. Habibie ya. Informasi sudah saya jelaskan, nanti detailnya bisa lihat di video saya atau baca bukunya ya. Harus saya jelaskan ini. Terus yang terakhir, materi terakhir yaitu peran Indonesia di panggung dunia. Jadi Indonesia itu sudah berperan aktif ya sesuai dengan politiknya, bebas aktif dan menjalankan amanat undang-undang, yaitu menjaga perdamaian dunia, yaitu diawali dengan masuk menjadi anggota PBB yang ke-60 ya tanggal 28 September 1950. Nah, terus kemudian setelah itu mengadakan konferensi Asia Afrika ya. Sebelumnya memang masih ada konferensi Bogor, tapi hasilnya itu ada konferensi Asia Afrika. Oke, nah, ini diselenggarakan 18-24 April 1955 ya. Jelas anggotanya negara-negara dari Asia dan Afrika. Terus selanjutnya mengirimkan kontingen Garuda atau pasukan keamanan Garuda ya. Pertama kali kontingen Garuda 1 itu tanggal 8 Januari 1957. Indonesia sudah berperan aktif menjaga perdamaian. Pada waktu itu kan Mesir kan bergejolak, nah itu dikirimkan untuk membantu perdamaian di sana. Terus selanjutnya ini yang paling kanan ini gerakan non-blok kanan bawah ini ya, GNB. Ya, itu pada waktu itu kan terjadi perang dingin ya antara Uni Soviet dengan Amerika. Nah,
Gerakan non-blok itu tidak memihak salah satu blok, jadi netral, tengah-tengah ya. Terus ada pembentukan ASEAN ya di Bangkok 1967. Nah, Indonesia menjadi salah satu pemarkasa ya, atau pelopor seperti itu ya. Dengan wakil ada Malik pada waktu itu ya, membentuk ASEAN, yaitu sebuah organisasi kerjasama antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara ya. Terus selanjutnya ini ada juga organisasi Islam ya, OKI namanya ya. Ya, organisasi konferensi Islam, yaitu negara-negara Islam yang ada di dunia yang tergabung dalam suatu organisasi yang dimana Indonesia juga menjadi salah satu anggotanya ya. Jadi anggota yang cukup diperhitungkan ya, atau cukup disegani di organisasi OKI itu ya. Jadi seperti itu. Nah, oke ya. Demikian ya bimbingan online pada pagi hari ini yang melampaui beberapa masalah tadi ya, karena sinyal kurang bagus ya. Terus sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku yang sudah bergabung dalam streaming ini, yang sudah meluangkan waktu dan paketan kuotanya ya untuk mendengarkan ya penjelasan dari Pak Faisal pada pagi hari ini. Yang mudah-mudahan ilmu yang Pak Faisal sampaikan ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa tetap belajar lagi di rumah ya. Oke, jangan lupa terus jaga jarak, selalu wajib terapkan protokol kesehatan. Terus tak lupa kembali mana kita menundukkan kepala sejenak untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana kemarin ya. Marilah kita kirim Al-Fatihah untuk korban jiwa tanah longsor kemarin ya. Mari bersama-sama berdoa yang untuk Muslim mengirimkan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Baik, demikian ya, nantikan bimbingan online lainnya atau materi pembelajaran online lainnya ya. Jangan lupa untuk khusus 1243 absen di Classroom ya. Untuk kelas yang lain atau penonton yang lain, terima kasih sudah gabung ya. Jangan lupa terus ikuti channel Pak Ical, insya Allah menyajikan berbagai ya macam pembelajaran terkait sejarah tentunya, dan juga tutorial-tutorial yang bermanfaat, dan juga ada tugas-tugas dari anak-anakku ya, tugas-tugas terbaik anak-anak ya Semaber ya, tugas-tugas tentang sejarah yang cukup baik dan kreatif. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.